Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini aku akan menceritakan alur cerita lengkap dari film Aquaman kedua, Aquaman and the Lost Kingdom. Ini adalah film penutup dari DCEU atau DC Extended Universe. Jadi kemarin aku sudah nonton filmnya di bioskop dan filmnya ini seru dan keren banget ya. Aku rate 7,5 out of 10 karena memang seseru itu filmnya untuk ditonton akhir tahun ini. Oke guys, make sure kalian nonton videonya dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk join grup, follow Telegram Jokastoy, dan follow TikTok serta Instagram Jokastoy. Oke, ini dia alur cerita lengkap dari film Aquaman and the Lost Kingdom. Here we go. Maaf ya jika gambar dan scene-nya tidak sesuai karena ini terkait copyright atau hak ciptanya ya teman-teman. Jadi, film Aquaman and the Lost Kingdom ini dibuka dengan menampilkan Arthur atau si Aquaman itu sendiri yang sudah menjadi raja dari kerajaan Atlantis, bersamaan juga menjadi ayah karena ia juga sudah memiliki anak dari istrinya Mira, yaitu Arthur Junior yang dia rawat di daratan bersama dengan ayah manusianya dan Queen Atlanna. Terlihat Aquaman membantu kapal yang dibajak oleh orang-orang jahat ya, menggunakan kuda bawah lautnya yaitu Storm, kuda khasnya Atlantis, melawan semua para pembajak kapal di saat badai laut gitu ya teman-teman. Di sini terlihat Aquaman menjadi seorang ayah yang sangat bertanggung jawab ya, selalu mengurus bayi dan anaknya yaitu Arthur Junior bersama dengan Mira juga. Arthur ini dilahirkan Mira di bibir pantai ya teman-teman, dibantu oleh Queen Atlanna. Namun Arthur merasa menjadi Raja Atlantis itu sangat membosankan dan sangat-sangat boring ya teman-teman. Banyak rapat, banyak pertemuan, dan banyak politik gitu. Arthur tidak menyukainya. Terlihat bahwa anaknya si Aquaman ini, Arthur Junior, juga bisa mengendalikan ikan-ikan koi yang ada di akuarium rumah ayahnya dari si Arthur. Arthur juga menceritakan nasib adiknya Orm yang ia kalahkan dalam pemberontakan dan pembunuhan kekacauan yang Orm lakukan di film yang pertama, yaitu dengan cara dipenjara di sebuah penjara khusus untuk para Atlantis di sebuah padang pasir yang sangat-sangat kering ya guys. Sehingga bisa disimpulkan dari ceritanya Arthur ini bahwa kehidupannya itu sekarang sudah sangat baik ya, sudah sangat balance antara urusan kerajaan, urusan keluarga kecilnya dan menjadi seorang ayah. Namun di sini Arthur tidak bisa mengatur ya bagaimana ia harus hidup di lautan dan hidup di daratan. Ia harus hidup di lautan sebagai Raja Atlantis dan jaga orang-orang serta masyarakat Atlantis, namun di sisi lain dia harus juga tinggal di daratan ya, bersama dengan ayahnya, anaknya, dan juga istrinya Queen Mira. Namun pada akhirnya si Arthur ini bisa membagi waktu gitu ya teman-teman, walaupun tidak semaksimal mungkin, dan membuat Dewan atau Council of the Atlantis itu kesal dengan sifatnya si Arthur ini yang tidak bisa membagi waktu dan terpecah waktunya untuk ke dunia daratan. Scene pun berpindah kepada penjahat atau villain yang akan muncul dan jadi penjahatnya Aquaman di film ini, yaitu Black Manta atau David Cain, sama seperti di filmnya yang pertama ya teman-teman, di mana David Cain di sini masih sangat menyimpan dendam yang besar kepada Aquaman atau Arthur karena telah membunuh ayahnya ya di film yang pertama, dan dia juga kalah di film yang pertama. Jadi di sini David Cain dipenuhi dengan amarah dan rasa benci serta rasa balas dendam kepada Arthur. Ia ingin memusnahkan semua orang-orang Atlantis, keluarga, dan semua orang yang dicintai oleh si Arthur itu. Bersama dengan Dr. Shin, David Cain, mereka berdua dan orang-orang serta kelompok mereka itu seperti mencari teknologi ya, yang menjadi teknologinya si Atlantis ini. Jadi mereka terus mencari teknologi apa yang bisa menandingi teknologi Atlantis untuk menyerang para Atlantean. Dan pada akhirnya mereka menemukan ya sebuah petunjuk ke bagian Antartika atau ke bagian kutub utara gitu ya, di bagian es yang sangat besar. Awalnya di sana ada Dr. Shin yang menemukan sebuah kekuatan jahat atau sebuah puing-puing bangunan gitu ya teman-teman dari kerajaan kuno yaitu The Last Kingdom. Dr. Shin dan rekannya diserang oleh tentakel monster yang sangat besar, namun akhirnya Dr. Shin pun selamat atas ekspedisinya mencari teknologi ancient, teknologi kuno itu. Ia langsung menelepon David Cain untuk menyelamatkannya dan melihat sendiri penemuan yang ia temui di Antartika kutub utara di bawah lapisan es yang sudah menjadi es selama ribuan bahkan ratusan tahun. Akhirnya mereka memasuki ya bagian bawah tanah terowongan dari kutub utara es tersebut. David Cain, Dr. Shin bersama dengan timnya itu memakai baju penyelam dan menyelam lebih dalam lagi dan menemukan puing-puing bangunan kerajaan dengan ukiran-ukiran kerajaan-kerajaan Atlantis zaman dahulu gitu ya teman-teman. Dan akhirnya mereka menemukan sumber dari kekuatan ini. Namun tanpa disadari mereka diserang lagi oleh tentakel monster yang jahat itu. Dr. Shin pun selamat, namun David Cain akhirnya menemukan sebuah
trisula yang patah gitu ya, terbelah jadi dua, berwarna hitam. David Cain pun menyentuh trisula itu dan kekuatan energi hijau yang jahat seperti merasuki dirinya, memaksanya untuk menyatukan dua trisula hitam itu. Dan akhirnya The Black Trident pun menyatu kembali. Kekuatan jahat iblis kuno berwarna hijau itu merasuki David Cain. Dan ternyata iblis kuno arwah jahat energi hijau itu adalah King Kodrax yang merupakan pemimpin dari peradaban ribuan tahun lalu di bawah Antartika, di bawah es, yaitu 7 dari kerajaan Atlantis yang hilang, yaitu The Lost Kingdom, atau nama kerajaan itu Necrus The Lost Kingdom. David Cain atau Black Manta itu pun akhirnya dikendalikan oleh kekuatan jahat yang merasuki badannya ya, roh iblisnya si King Kodrax tersebut. 5 bulan pun berlalu semenjak penemuan si David Cain terhadap Black Trident dan juga peradaban jahat dari Kingdom Necrus itu ya teman-teman. Dan terlihat orang-orang memberitakan selama 5 bulan terakhir ini pencemaran lautan dan perubahan dari iklim ozon dunia itu mengarah ke hal yang buruk ya. Jadi alam ini seperti tercemari baik di lautan maupun di udara. Hal ini ada hubungannya apa yang dilakukan oleh David Cain ya, setelah ia membebaskan kekuatan jahat dari Kodrax di The Black Trident atau trisula hitam tersebut, yang mengakibatkan kerusakan alam, cuaca yang ekstrim, dan juga lautan yang teracuni gitu guys. Arthur bersama dengan Dewan Atlantis akhirnya memulai pertemuan lagi ya bersama dengan Queen Mira. Mereka mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi, kenapa lautan jadi teracuni gitu ya selama 5 bulan terakhir ini. Dewan Atlantis pun mendesak Arthur untuk tetap stay di kerajaan Atlantis dan tidak usah lagi pergi ke darat gitu ya, sehingga dia tetap fokus untuk melindungi rakyatnya dan menyelesaikan permasalahan ini. Arthur pun merekomendasikan untuk bekerja sama dengan dunia atas, dunia manusia. Namun Dewan Atlantis menolak karena manusialah yang membuat tercemarnya lautan, menyebarkan wabah dan penyakit ke lautan mereka, meracuni Atlantis dan hewan-hewan laut lainnya. Jadi mereka masih tetap benci manusia ya teman-teman, sehingga memang dua dunia ini tidak bisa disatukan, membuat si Arthur harus mencari solusi lain akibat wabah dan penyakit di lautan ini yang ternyata disebabkan oleh David Cain serta rencananya untuk mendapatkan kekuatan dari The Black Trident. Kembali ke tempatnya si David Cain dan Dr. Shin, ternyata semuanya ini terjadi karena David Cain itu menambang orichalcum. Orichalcum ini sejenis bahan bakar berwarna hijau yang jika digunakan itu bisa mencemari dan membawa wabah penyakit gitu ya teman-teman, dengan zat dan juga kandungannya yang mengerikan gitulah si orichalcum ini. Nah, sedangkan si David Cain karena dia sudah dirasuki roh iblis Raja Kodrax, ia mengetahui tentang orichalcum dan seperti diarahkan gitu ya, dikontrol harus membuat apa. Ia menghidupkan dan mencari teknologi-teknologi mesin ribuan tahun yang lalu yang masih berfungsi dari puing-puing bangunan kerajaan-kerajaan Atlantis lainnya, mencuri orichalcum di 12 penyimpanan yang tersebar di lautan di planet bumi ini ya. Jadi orichalcum itu tidak bisa dimusnahkan, jadi hanya bisa disimpan aja ya, dijauhkan dari tangan-tangan orang seperti David Cain yang jahat ini. Namun David Cain atau Black Manta berhasil menambang orichalcum untuk menambah kekuatannya gitu ya teman-teman, dan mengubahnya menjadi asap atau udara gitu untuk mencemarkan lingkungan dan memulai pemanasan global gitu guys. Black Manta atau David Cain itu mencari di setiap sudut lautan yang dijaga ketat oleh setiap para Atlantis terhadap bahan bakar orichalcum ini. Dr. Shin yang melihat si David Cain sudah seperti orang gila itu seperti takut juga ya teman-teman, karena ia sudah dirasuki oleh arwah jahatnya si Kodrax itu. Akhirnya David Cain dan juga Dr. Shin itu mencuri orichalcum di 12 penyimpanan terakhir, membangunkan monster penjaga dan memperingatkan para Atlantis tentang pencurian orichalcum yang dilakukan oleh David Cain. Berkat orichalcum ini, David Cain bisa mendapatkan teknologi kapal selam seperti Atlantis. Ia bisa akhirnya pergi ke dunia Atlantis dan menemukan tempat para Atlantis ini berkat arahannya si arwah iblis jahat Kodrax itu guys. Para Atlantis menyerang kapalnya pun tidak mempan karena memiliki shield atau penahan gitu ya yang dari orichalcum itu. Black Manta pun terus menyerang membabi buta ya orang-orang Atlantis dan peradaban serta kerajaan mereka. Namun ternyata
ternyata di sana ada Queen Atlanna dan juga Mira yang berusaha untuk menghentikan penyerangan si David Cain ini terhadap Atlantis. Terjadi pertarungan antar mereka. Namun Queen Atlanna pun kalah ya, karena ternyata kapal Orichalcum-nya si David Cain itu memiliki sebuah tembakan sonar atau tembakan gelombang suara bunyi yang bisa melumpuhkan para Atlantis melalui pendengaran mereka gitu ya teman-teman. Dan itu terjadi kepada Queen Atlanna serta Mira juga ya. Namun Mira menggunakan kekuatan airnya untuk menyerang si David Cain serta kapalnya tersebut. David Cain akhirnya hampir kalah. Namun segera David Cain kembali menyerang Mira dan membuat Mira tertembak sangat jauh hingga ia tidak sadarkan diri dan terkena luka bakar di bagian perut hingga lehernya gitu ya. Kasian banget si Mira. Black Manta segera ingin membunuh si Mira, namun Arthur akhirnya datang dan terjadi pertarungan antar mereka. Arthur pun merasa bahwa si Black Manta ini kok jadi kuat gitu ya teman-teman setelah dirasuki oleh Codrax dan matanya berubah menjadi hijau gitu. Dan ternyata memang benar semuanya ini dikendalikan oleh roh iblis si Codrax. Akhirnya setelah banyak Atlantis yang datang dan pasukannya, David Cain terpaksa harus mundur ya, dan akhirnya meninggalkan Arthur yang kalah akibat ibunya diserang dan juga Mira yang sekarat karena serangan Black Manta. Dewan kerajaan pun kesal kepada Arthur ya, karena selalu di daratan dan tidak pernah ada di Atlantis dan tidak bisa melindungi Atlantis ketika diserang terus-menerus oleh si Black Manta ini ya, karena ia berada di daratan dan tidak ada proteksi atau perlindungan di Atlantis, sehingga Dewan Kerajaan ini meragukan kepemimpinannya si Arthur. Setelah melalui analisis yang mendalam, akhirnya diketahui ya oleh Queen Atlanna dan Arthur sendiri bahwa ternyata si Black Manta ini menggunakan Orichalcum dan teknologi yang sama dengan para Atlantis itu yang sebenarnya manusia tidak bisa menggunakannya. Dan akhirnya mereka juga mengetahui bahwa ternyata yang mencemari kelautan, ke dunia darat dan juga hancurnya ekosistem itu karena si Orichalcum ini yang ditambang oleh Black Manta dan dibuatnya menjadi asap dan disebarkan. Akhirnya Arthur pun harus menghentikan apa yang dilakukan oleh si Black Manta atau David Cain. Ia pun memiliki ide untuk bertemu dan team up bareng Orm, adiknya itu, karena sepertinya Orm itu tahu nih kemana Black Manta, karena kan itu mantan partner kerjanya ketika jadi penjahat di film yang pertama. Arthur pun pergi ke penjara bawah tanah, penjara desert, penjara padang pasir yang kering untuk menyelamatkan si Orm ini ya dari penjaranya itu. Arthur pun dibekali suit atau kostum yang bisa berkamuflase seperti bunglon untuk menyelamatkan saudaranya itu, dan ia harus menyerang para monster dan penjaga gurun pasir yang menjaga Orm agar tetap di penjara. Orm pun terlihat sangat kurus ya karena nggak ada air di sini. Akhirnya Arthur berhasil mengalahkan para penjaga desert dan menyelamatkan Orm, mengeluarkannya dari penjara. Team up bareng antar dua saudara menemukan di mana sebenarnya si Black Manta atau David Cain ini dan menghentikan kerusakan yang ia lakukan karena ada Orichalcum itu. Orm dan Arthur pergi ke pasar pemberontak untuk menanyakan di mana sebenarnya lokasi David Cain atau Black Manta itu, dan akhirnya mereka mendapatkan informasi di mana David Cain atau Black Manta itu setelah terjadi penyerangan dan perkelahian dengan para pemberontak laut ya di Black Market. Ternyata David Cain berada di pulau Devil Deep atau Devil Deep Island sedang mengolah Orichalcum menjadi asap dan mencemari lingkungan gitu ya, karena si Black Manta ini sudah dikuasai oleh kekuatan jahat yang merasuki badan dan pikirannya. Dr. Shin pun melihat David Cain berbicara ke cermin dengan roh jahat, membuat Dr. Shin akhirnya lebih memilih untuk tidak lagi mendukung Black Manta ya. Dia malah jadi baik si Dr. Shin untuk menghentikan kerusakan yang dilakukan. Arthur dan Orm pun akhirnya sampai di pulau Devil Deep Island itu ya, dan mereka dikejar-kejar oleh belalang yang besar, tikus besar, dan juga bunga-bunga yang bermutasi menjadi mengerikan ya flora faunanya akibat pencemaran udara oleh Orichalcum ini. Dalam perjalanan inilah juga Orm dan juga Arthur akhirnya bisa ya seperti saudara gitu lah. Lebih deep dan lebih dalam nih hubungan mereka antar saudara, bagaimana mereka ingin menyelamatkan tempat tinggal mereka, mengesampingkan semua permasalahan yang pernah ada di masa lalu. Film ini juga mengajarkan kita tentang kekeluargaan dan juga sedikit komedi yang menyenangkan, menambah bumbu-bumbu kocak hubungan Orm dan Arthur yang kelihatan banget di film ini. Sangat bahagia dan juga senang gitu ya. Banyak jokes serta komedinya. Mereka melihat radiasi mengerikan dari Orichalcum yang dibakar dan disebar melewati udara ke planet bumi, menjadi sangat panas untuk melelehkan es Antartika dan melepaskan iblis kuno jahat sang pemilik The Black Trident itu ya, yaitu King Codrax, adiknya
King Atlan serta kerajaannya Necrus The Lost Kingdom. Atlantean dan Queen Mira juga datang membantu ya menghancurkan pulau. Terjadi di sini Orm versus Arthur dan juga versus Black Manta. Terjadi pertarungan yang sangat seru dan intens di Pulau Devil's Deep antara Orm, Arthur dan Black Manta yang menggunakan Black Trident atau trisula hitamnya itu ya, dan memberikannya dia kekuatan yang sangat hebat, bisa mengalahkan Arthur dan Orm sekaligus. Namun tanpa sengaja Orm menyentuh Black Trident atau trisula hitam itu, memberikannya penglihatan tentang apa sebenarnya nih yang merasuki iblis apa nih yang ada di dalam dirinya si David Cain dan apa tujuannya. Namun Orm berhasil melepas Black Trident tersebut ya. Mereka berdua pun kalah akibat serangan dari Black Manta. Black Manta bersama krunya akhirnya berhasil kabur lagi dari Devil Deep Island dan melancarkan serangan mereka selanjutnya. Queen Atlanna dan Mira datang membantu ke Pulau Devil Deep dan menghancurkan pulau itu agar tidak lagi produksi asap dari Orichalcum yang mencemari lingkungan, membuat lingkungan hancur dan berbahaya gitu ya teman-teman. Setelah berkumpul bersama, Orm pun bercerita kepada mereka semua apa yang sebenarnya ia lihat ketika menyentuh trisula hitam itu. Dan ternyata trisula hitam itu atau The Black Trident itu merupakan trisula kepemilikan Raja Kordax, yaitu saudaranya Raja Atlan seperti yang aku sebutkan di awal tadi, di mana Kordax ini menggunakan kekuatan Orichalcum yang berbahaya, membuatnya menjadi monster zombie semua penduduk kerajaannya dan menjadi sangat jahat ya. Raja Atlan pun menghentikan saudaranya Raja Kordax dan mengurungnya dengan sihir darah Raja Atlan dan dihapus dari sejarah dan kronik, dibekukan untuk selama-lamanya for eternity di bawah lapisan es ratusan ribuan tahun di Antartika. Akhirnya kerajaan Atlantis Necrus The Lost Kingdom yang dulunya bernama Necrus The Black City tinggal sejarah saja dan terkubur di bawah lapisan es. Raja Kordax pun akhirnya terbekukan juga ya oleh kekuatan sihir darahnya Raja Atlan. Dan hanya darah garis keturunan Raja Atlan saja yang bisa membebaskan Raja Kordax dan juga Necrus The Black City The Lost Kingdom itu dari penjara mereka di bawah Antartika di lapisan es yang membekukan mereka. Mereka pun akhirnya tahu dan sadar apa langkah selanjutnya dari David Cain, yaitu menculik bayi Arthur Junior untuk mengambil darahnya ya teman-teman. Karena bayi itu adalah anak dari Arthur yang merupakan garis keturunan Raja Atlan. Mereka langsung pergi ke rumah ayah manusianya Arthur dan melihat semuanya sudah hancur dan bayi mereka sudah dicuri oleh David Cain. Arthur, Orm, Queen Mira, Queen Atlanna, Raja Nereus dan semua Atlantis itu pergi menuju ke Antartika untuk memulai peperangan. Raja Nereus, yaitu ayahnya Queen Mira, membantu penyerangan bersama dengan raja lainnya dan para Atlantean. Kapalnya si Manta juga hancur dan meledak diserang oleh gelombang sonar paus-paus lautan yang dikendalikan oleh Arthur sang Aquaman. Akhirnya es pun mulai meleleh dan dibom dengan Orichalcum. Para zombie dan monster dari kerajaan Necrus Raja Kordax pun terbebas dan terjadi peperangan dengan para Atlantis ya teman-teman. Namun di sini Arthur dan Orm itu bekerja sama untuk mengalahkan si Black Manta atau David Cain yang berusaha membebaskan Raja Kordax tersebut ya teman-teman. Bayi Arthur Junior berhasil diselamatkan oleh Dr. Shin dan langsung diamankan oleh Queen Mira. Terjadi pertarungan kembali antara Orm, Arthur dan juga David Cain. Namun Orm di sini menyentuh Black Trident sekali lagi dan malah dia yang terasuki oleh kekuatan iblisnya Raja Kordax dan membuat dia menyerang Arthur. Pada akhirnya darah pun tertetes ya, darahnya si Arthur itu di sebuah meja persembahan gitu dan melepaskan Raja Kordax dari belenggu esnya itu ya teman-teman. Jadi dia seperti monster gitu ya menggunakan Black Trident-nya. Arthur segera membunuhnya dengan melemparkan trisulanya dari Raja Atlan tersebut ya teman-teman. Dan akhirnya Kordax tidak jadi bangkit. Sebenarnya dia mau bangkit tapi dia langsung mati tertusuk dengan trisulanya si Aquaman. David Cain pun akhirnya mati tertimpa es dan Black Manta tidak mau diselamatkan oleh Aquaman. Mereka semua langsung pergi ya dari Antartika ya, menyelamatkan bayi, Queen Mira, Raja Nereus dan para Atlantis lainnya yang berhasil memenangkan peperangan, menghancurkan Raja Kordax dan kerajaannya Necrus The Lost Kingdom. Dan akhirnya happy ending dan semuanya bahagia gitu ya teman-teman. Jadi seperti itulah kisah dari Aquaman and the Lost Kingdom yang jadi film penutup DCEU, DC Extended Universe. Dan di ending akhirnya Aquaman atau Arthur itu mengungkap tentang Atlantis ke dunia nyata, bertemu dengan PBB dan menjalin kerjasama dengan dunia manusia ya. Para Atlantis muncul di Ellis Island dan meminta kerjasama bilateral untuk merawat lautan dan juga merawat alam lingkungan, berkolaborasi dengan dunia daratan dan lautan untuk kebaikan bersama. Dan akhirnya film Aquaman and the Lost Kingdom ini pun berakhir dan tidak ada credit scene-nya ya guys. Oke teman-teman semuanya, jadi itu ya video alur cerita lengkap dari Aquaman
Aquaman and the Lost Kingdom. Semoga bisa membantu dan menghibur teman-teman semuanya. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Bye bye guys, see you next time.